Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Yongran yang terlihat akan melakukan wawancara kerja sebagai seorang pengawal konglomerat. Nah, pria yang bernama Doni ini adalah orang yang mewawancarainya, di mana saat itu Yongran langsung ditolak mentah-mentah karena dianggap polos dan tidak cepat tanggap. Karena yang Doni butuhkan adalah seorang pengawal yang seperti itu. Namun di saat itu tiba-tiba saja Yongran mengagetkan Doni hingga membuat Doni hampir terjatuh. Dengan begitu cepat, Yongran membuktikan jika dirinya adalah seorang wanita yang cekatan dan juga cepat tanggap dalam situasi apapun. Alhasil, konglomerat yang bernama Sungho yang sedari tadi mengawasi dari layar langsung menerima Yongran yang membuat Doni pun terkejut. Mendengar hal itu, Yongran pun langsung kegirangan dan malah melepaskan Doni hingga membuat Doni terjatuh. Setelah selesai wawancara, Doni menjelaskan kepada Yongran jika pekerjaan ini sangatlah berat karena Yongran harus mengorbankan kehidupannya. Namun, Yongran sudah tidak peduli lagi dengan kehidupannya karena saat ini ia memang sedang membutuhkan uang. Namun di saat itu tiba-tiba Doni menerima sebuah telepon dan langsung memecat Yongran tanpa ada penjelasan apapun. Hal tersebut tentu saja membuat Yongran kembali merasa sedih, bahkan saat itu sepatunya sampai patah karena ia tidak punya uang untuk membeli sepatu baru. Dan ternyata saat itu Sungho masih saja mengawasinya dari CCTV. Hari itu menjadi salah satu hari buruk bagi Yongran. Setelah tidak diterima di pekerjaannya, ia kembali mendapatkan masalah dari ibunya yang mengambil uang tabungan Yongran di kosnya. Hal tersebut membuat Yongran semakin kesal, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena sang ibu selalu bersikap seenaknya sendiri. Keesokan harinya, Yongran kembali bekerja serabutan, sementara Doni menjelaskan kepada bosnya mengapa ia memecat Yongran. Doni mendapatkan informasi jika dulu saat SMP Yongran pernah dipenjara 6 bulan akibat mencuri pembalut. Sungho yang mendengar hal tersebut malah merasa aneh mengapa orang yang hanya mencuri pembalut bisa terkena hukuman penjara selama 6 bulan. Doni juga menceritakan jika Yongran kini terlilit hutang yang sangat banyak akibat ulah dari ibunya. Doni mengira jika Yongran pasti sebentar lagi akan mengakhiri hidupnya karena ia tidak bisa melunasi hutangnya tersebut. Sungho menjelaskan jika seseorang tidak bisa dinilai dari data dirinya saja karena itu bukan patokan yang sebenarnya. Alhasil setelah memikirkan matang-matang, Sungho menyuruh agar Doni menerima Yongran sebagai pengawalnya. Doni pun langsung segera menghubungi Yongran yang membuat Yongran sangat senang. Sementara itu di suatu desa yang bernama Muchang akan diperlihatkan seorang pria bernama Dongmin yang bekerja di kebun buah. Ia selalu datang ke Seoul setiap pagi untuk mengantarkan buah ke sana, termasuk ke rumah konglomerat Sungho. Nah, saat akan mengambil buah di mobil box, Sungho hampir tertampar pintu boxnya. Beruntungnya, saat itu Yongran yang baru saja sampai dengan cekatan menyelamatkannya. Namun, karena Yongran buru-buru masuk, Dongmin belum sempat berterima kasih kepadanya. Setelah masuk, Yongran langsung bertemu dengan asisten rumah tangga yang bernama Myong, yang menjelaskan jika tempat tinggal mereka terpisah dari rumah utama. Jadi, Myong mengingatkan jika menjelang malam mereka harus memastikan kenyang terlebih dahulu, karena satu-satunya dapur hanya tersedia di rumah utama. Lalu, Myong menunjukkan kamar Yongran di mana ia akan tidur bersama salah satu pembantu yang bernama Yeji. Setelah itu, Yongran mendapatkan telepon dari Doni yang menyuruhnya untuk datang ke rumah utama. Lalu saat Yongran pergi, tiba-tiba saja Myong langsung membuka isi tas dari Yongran secara diam-diam. Setelah sampai di rumah utama, Doni memberitahu semua peraturan pekerjaan kepada Yongran, di mana saat itu Yongran langsung bertanya dia pengawal nomor keberapa. Doni menjawab jika Yongran adalah nomor 5, yang membuat Yongran mengerti mengapa peraturan di sana sangat ketat dan banyak pengawal yang mengundurkan diri. Saat kembali ke kamar, Yongran terkejut ketika melihat tasnya yang terbuka, mengira itu adalah perbuatan Hyeji, teman sekamarnya. Namun Yongran tidak mempermasalahkan hal tersebut dan lebih memilih diam. Apalagi Hyeji adalah orang yang suka diperhatikan, di mana saat itu ia malah menunjukkan kemampuannya dalam menari balet. Malam harinya, Sungho tak memakan hidangan yang disiapkan oleh Myong, membuat Myong sedikit kesal. Akhirnya, ia memberikan hidangan tersebut kepada Yongran. Namun saat memakannya, Yongran langsung memuntahkan makanan tersebut karena rasanya tidak pas di mulutnya. Nah, karena masih lapar, Yongran pun hendak membuat mie instan, dan ketika melihat pantulan kaca di lemari, Yongran merasa ada yang aneh di kaca tersebut.
dan ketika akan mengeceknya, tiba-tiba Myung datang mengagetkannya. Yongran mengaku jika dirinya masih lapar sehingga Myung memberikan ramen yang ternyata itu adalah produk ramen dari bos besar mereka yaitu Sungho. Nah, ketika tidak bisa tidur, Yongran yang penasaran dengan lemari tadi akhirnya kembali lagi ke rumah utama di mana ternyata Yongran menemukan kamera tersembunyi di balik lemari tersebut. Mengira jika itu perbuatan pria cabul, Yongran pun mencari lagi kamera-kamera yang tersembunyi di sana. Yang ternyata kamera itu memang sengaja dipasang oleh Sungho untuk memantau orang-orang di rumahnya. Sungho pun sangat kagum dengan kemampuan Yongran yang bisa menemukan beberapa kamera yang sengaja ia sembunyikan. Keesokan harinya saat akan berangkat bekerja, Sungho menyuruh merapikan kemeja Yongran, di mana saat itu Sungho akhirnya tahu mengapa Yongran selalu memanjangkan kemejanya, karena ternyata Yongran sengaja menyembunyikan bekas luka di tangannya. Sesampainya di kantor, Sungho menghadiri pertemuan di mana anak tirinya yang bernama Sunwo sedang mempresentasikan produk baru yang akan ia buat. Namun saat itu, Sungho menolak produk itu mentah-mentah karena Sunwo malah akan mempromosikan produknya itu menggunakan seorang idol. Sungho menganggap jika perbuatan itu hanya akan menguntungkan Sunwo saja karena ia bisa mendekati idol yang cantik itu. Melihat kejadian tersebut, Yongran jadi tahu jika hubungan antara Sungho dengan putra tirinya itu tidak baik-baik saja. Alhasil, Yongran mulai mencari tahu tentang keluarga tersebut. Dan setelah membaca beberapa artikel, Yongran merasa kasihan dengan kehidupan Sungho karena dulu ia sempat kehilangan putrinya yang tewas akibat narkoboy di Amerika. Tak hanya itu, istrinya yang merupakan ibu kandung dari Sunwo juga telah meninggal akibat kecelakaan, membuat Yongran yakin jika kehidupan bosnya itu pasti sangat kesepian. Di sisi lain, Myung ternyata adalah seorang mata-mata dari putri tiri Sungho yang bernama Sunyong, di mana Myung memberitahu tentang keberadaan pengawal baru dari Sungho. Dan ternyata Sungho ini dulunya adalah seorang karyawan di perusahaan itu, di mana ibu Sunwo dan Sunyong akhirnya jatuh cinta kepada Sungho dan akhirnya menikahinya. Setelah istrinya meninggal, akhirnya perusahaan tersebut jatuh kepada Sungho yang jelas membuat kedua anak tirinya itu tidak terima dan berusaha untuk mengambil perusahaan yang seharusnya menjadi milik mereka berdua. Karena hal itulah hubungan antara anak dan ayah tiri itu tidak terlalu baik. Bahkan saat acara peringatan kematian ibu mereka, Sunyong selalu bersikap angkuh kepada Sungho. Padahal yang membuat perusahaan itu bisa menjadi besar seperti sekarang adalah Sungho sejak ia menjadi pemimpin perusahaan menggantikan ibunya. Yongran yang melihat ketidakakuran itu lalu dijelaskan oleh supir pribadi Sungho yang bernama Cholsu tentang ketidakharmonisan keluarga ini. Lalu saat akan pulang, Sungho bertanya luka apa yang ada di tangan Yongran. Namun Yongran tidak mau menjawabnya sebelum Sungho menjawab tentang kamera tersembunyi yang ada di dalam rumahnya. Sungho yang kesal pun lalu memukul Yongran dan berjanji akan memberitahu Yongran jika Yongran bisa menemukan semua kamera yang ada di rumahnya, maka ia akan memberitahu alasannya. Malam harinya, Myung lagi-lagi dibuat kesal karena makanan buatannya tidak dimakan oleh Sungho, di mana saat itu Sungho lebih memilih makan ayam goreng yang dibelikan oleh Doni. Dan di saat itu, Sungho merasa senang dengan tingkah kocak dari Yongran yang berhasil menemukan kamera tersembunyi itu satu persatu. Kemudian, Sungho menyuruh agar Doni tidak pulang saat hari libur besok. Namun Doni menolaknya karena ia ingin bertemu keluarga besarnya di kampung halamannya yang bernama Desa Mucang. Bahkan saat itu, Doni memamerkan jika Mucang adalah sebuah desa yang indah dan sangat nyaman untuk ditinggali. Alhasil keesokan harinya, semua karyawan pun libur di mana Doni memberikan uang pesangon untuk mereka. Sementara Yongran sendiri masih menetap di rumah itu karena ia tidak ada tujuan lagi harus pulang kemana. Lalu ketika sedang lapar, Yongran menuju ke rumah utama untuk membuat makanan. Namun di sana ia malah bertemu dengan Sungho yang sedang membuat ramen. Alhasil, Sungho juga ikut membuatkan Yongran ramen dan mereka makan bersama. Di saat itu, Sungho menyadari jika tingkah Yongran mengingatkannya dengan putrinya yang meninggal bernama Yerim. Dan karena Yongran sudah bisa menemukan semua kamera tersembunyinya, Sungho pun mulai bercerita tentang masa lalunya bersama sang putri hingga ia memasang semua kamera tersembunyi itu. Namun di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba datang seseorang yang ternyata adalah Sunyong. Alhasil, Yongran pun disuruh untuk bersembunyi di mana saat itu Sunyong yang memang berniat mencari Yongran tidak menemukannya.
Yongran yang saat itu bersembunyi kemudian malah teringat dengan kenangan buruknya di masa lalu, di mana saat itu sang ayah selalu menyiksa dirinya. Setelah Sun Yong pergi, Sung Ho menyuruh Yongran untuk segera pulang dan beristirahat. Lalu keesokan harinya tiba-tiba saja Sung Ho menyuruh agar Yongran datang ke ruangan pribadinya, di mana saat sampai Yongran tidak menemukan Sung Ho ada di sana. Namun tiba-tiba ada sebuah pintu rahasia yang terbuka, di mana saat Yongran masuk ke dalam, Sung Ho langsung memperlihatkan foto putrinya. Sung Ho bercerita jika sebenarnya putrinya tidak meninggal akibat narkoba di Amerika, tapi ia meninggal karena dibunuh oleh seseorang. Dan Sung Ho yakin jika pembunuh putrinya itu adalah Sun Yong, karena ia mendapatkan bukti Sun Yong yang ada di TKP saat putrinya meninggal. Sung Ho jelas tahu jika Sun Yong melakukan hal tersebut karena ia tidak ingin harta warisannya jatuh ke tangan Yerim. Sung Ho juga menjelaskan jika umurnya tidak akan lama lagi karena saat ini dirinya sedang mengidap kanker stadium akhir. Dan itulah mengapa Sung Ho selalu mencari pengawal wanita, karena ia ingin mencari wanita yang tepat untuk menjalankan misi yang akan ia berikan, yaitu membuktikan jika Sun Yong adalah pembunuh putrinya. Namun untuk melakukan hal itu, Yongran harus menikah dengannya, karena dengan begitu Yongran akan mendapatkan harta warisannya, lalu Sun Yong dan Sun Wo pasti akan mengincarnya. Sung Ho lalu menunjukkan sebuah cincin dan meminta Yongran untuk menikah dengannya. Mendengar tawaran tersebut, Yongran langsung menolaknya karena ia tidak mau dijadikan kambing hitam dalam misi kali ini. Alhasil, Yongran segera berkemas karena ia akan keluar dari pekerjaan ini. Namun di saat itu tiba-tiba sang ibu menelepon dan meminta sejumlah uang kepada Yongran, membuat Yongran sangat kesal, dan pada akhirnya Yongran memutuskan kembali menemui Sung Ho lalu menerima tawaran tersebut. Keesokan paginya, Yongran dengan sengaja menaruh obat pencuci perut di minuman Cholsu sehingga Cholsu tidak bisa mengantarkan Sung Ho ke kantor. Dengan begitu, mereka bisa pergi secara diam-diam ke penghulu untuk melangsungkan pernikahan agar tercatat resmi di dalam hukum. Setelah itu, Doni menjelaskan isi kontraknya, di mana setelah 3 bulan Sung Ho meninggal nanti, maka perusahaan akan memilih pemimpin baru. Dan di saat itulah, Yongran akan menggunakan hak suara sebagai istri dari Sung Ho. Namun yang lebih penting dari misi kali ini adalah Yongran yang akan menghilangkan nyawa Sung Ho nantinya dan direkam. Karena rekaman itu untuk berjaga-jaga jika Yongran berkhianat nantinya. Akhirnya Yongran pun tidak punya pilihan lain selain menandatangani kontrak tersebut. Keesokan harinya, Doni kembali melanjutkan rencana mereka, di mana setelah Sung Ho meninggal nanti, Yongran pasti akan dicari oleh Sun Yong dan Sun Wo. Oleh karena itu, Doni sudah menyiapkan rencana untuk menyembunyikan Yongran dengan identitas baru di desa Muchang dengan membuat Yongran sebagai guru TK. Dan ternyata saat itu Miyong mencoba menguping pembicaraan mereka, sehingga Yongran yang sadar pun langsung memergokinya. Alhasil, Sung Ho langsung menawarkan banyak uang kepada Miyong agar berhenti memata-matai dirinya dan juga memasak. Karena Sung Ho sudah tahu jika di masakan yang dibuat oleh Miyong sudah dicampurkan ramuan khusus. Mendengar tawaran yang lebih besar itu, akhirnya Miyong pun setuju dan akan menuruti Sung Ho. Setelah itu, Sung Ho bertemu dengan Dong Min yang sedang mengantarkan buah untuknya. Sung Ho kemudian mulai menanyakan keadaan desa Muchang kepada Dong Min, membuat Dong Min merasa aneh mengapa Sung Ho ingin mengetahui kondisi desanya. Yongran yang melihat percakapan mereka mulai penasaran, namun Doni menjelaskan jika Dong Min hanyalah figuran di misi kali ini, jadi Yongran tidak usah memperdulikannya. Lalu saat akan beristirahat, tiba-tiba Yongran mendapatkan telepon dari Sung Ho yang tidak mengatakan apa-apa. Curiga terjadi sesuatu kepada bosnya, Yongran segera menuju ke ruangan rahasia, di mana saat itu Sung Ho sudah tergeletak tak sadarkan diri. Beruntungnya, saat itu Yongran berhasil membawa Sung Ho tepat waktu ke rumah sakit, namun sang dokter menjelaskan jika hidup Sung Ho tidak akan lama lagi, karena obat pereda nyeri saja sudah tidak mempan untuknya. Dan ternyata salah satu perawat di sana adalah mata-mata dari Sun Yong, sehingga perawat itu langsung melapor kepada wanita jahat itu. Mendengar jika ayah tirinya akan segera meninggal, ia dan Sun Wo pun merasa sangat senang karena sebentar lagi perusahaan akan menjadi milik mereka. Keesokan harinya, Yongran mendapatkan perintah dari Sung Ho untuk mengakhiri penderitaannya malam ini, di mana saat itu Yongran menerima obat mati dari dokter yang membuat Yongran hanya bisa terdiam. Malam harinya, Yongran sangat bingung dengan apa yang akan ia lakukan. Dan saat itu Sung Ho memanggilnya lalu menyuruh agar Miyong membuatkan ramen untuknya. Sung Ho ingin menikmati produk ramen miliknya sebelum ia mengakhiri hidup.
Alhasil, Yongran terus mengawasi Miyong yang sedang membuatkan ramen tersebut. Dan ternyata Sung Ho akan mengakhiri hidupnya sendiri karena ia tidak ingin Yongran menjadi sandera setelah dirinya mati. Ia sudah percaya kepada Yongran jika Yongran akan menjalankan misinya dengan baik dan tidak akan berkhianat. Mendengar suara tembakan, Yongran jelas kaget dan menumpahkan ramennya lalu berlari ke ruangan Sung Ho. Tapi sayangnya ia terlambat karena Sung Ho sudah kehilangan nyawanya, membuat semua orang panik terutama Yongran. Keesokan harinya saat hari pemakaman, Min Yong meminta agar Doni segera melakukan pengumuman ahli waris setelah pemakaman selesai. Namun Doni mengatakan jika akan ada perubahan di surat wasiatnya, membuat mereka berdua kaget dan langsung menuju ke rumah duka. Ternyata di sana Yongran sudah mengenakan pakaian putih yang menandakan jika dirinya adalah istri sah dari Sung Ho. Sun Yong yang melihatnya pun sangat marah, namun Yongran menghentikannya dan mengatakan jika sekarang ia adalah ibu Sun Yong. Setelah itu, Doni langsung membawa Yongran pergi agar tidak ketahuan oleh orang-orang dan juga media yang sudah menunggu mereka di luar. Sementara Sun Yong dan Sun Wo merasa kesal karena mereka gagal mengambil alih perusahaan yang seharusnya menjadi milik mereka. Setelah pulang, Yongran kini menjadi nyonya besar di rumah tersebut. Namun tanpa sadar, Yeji masih saja menganggap Yongran sebagai temannya. Yongran pun tidak peduli dengan drama yang dibuat oleh Yeji itu. Sementara itu, Sun Yong dan Sun Wo menyewa pengacara untuk membuat supaya pernikahan Sung Ho dan Yongran tidak sah. Tak hanya itu, ia juga meminta Miyong terus mengawasi Yongran agar Yongran tidak pergi dari rumah. Dan karena Miyong tidak mampu melakukannya sendiri, ia akhirnya meminta bantuan kepada Cholsu untuk membantunya mengawasi Yongran dan menawarkan untuk membagi bayaran menjadi 2. Beruntungnya, saat itu Hyeji mendengar percakapan tersebut sehingga Hyeji langsung melapor kepada Yongran karena Hyeji masih menganggap Yongran sebagai temannya. Lalu keesokan harinya, Miyong menyiapkan kopi untuk Yongran yang sudah dicampuri obat bius. Dan ketika Yongran menerima kopi tersebut, Yongran langsung menyiramkannya ke arah Miyong, sementara Cholsu yang akan menyergap dari belakang langsung dilumpuhkan oleh Yongran dengan mudah. Setelah itu, Yongran pun kabur dari rumah, membuat Miyong dan Cholsu berusaha mengejar. Namun saat itu, Hyeji malah merusak kunci mobilnya sehingga mereka tidak bisa mengejar Yongran. Di sisi lain, Sun Yong dan Sun Wo sedang menghadiri proses kremasi Sung Ho, di mana saat itu Sun Yong mendapatkan kabar jika Yongran kabur dari rumah. Alhasil, ia menyuruh semua bawahannya untuk mengejar Yongran menuju ke bandara karena ia yakin Yongran pasti akan kabur ke luar negeri. Dan ketika salah satu bawahan Sun Yong menemukan Yongran, ternyata wanita itu bukanlah Yongran. Karena sebenarnya Yongran tidak pergi lewat bandara karena ia hanya pergi ke desa Muchang menggunakan bus. Sementara itu, di desa Muchang sebenarnya sedang terjadi sengketa tanah yang melibatkan TK yang ada di sana. Pria yang bernama Sung Tae ini ingin membeli tanah tersebut untuk ia jadikan lahan bisnis. Namun hal itu ditentang keras oleh Dong Min karena ia tahu tujuan Sang Tae sangat buruk. Tak hanya itu, polisi yang ada di sana juga tidak setuju jika tanah itu menjadi milik Sung Tae, membuat Sung Tae semakin kesal karena semua warga di sana seperti bekerja sama untuk menyingkirkan dirinya. Tak berselang lama, murid dari TK desa Muchang pun lewat, di mana saat itu Sung Tae meledek jika TK itu tidak ada gurunya, maka sebaiknya ditutup saja. Namun kepala sekolah yang bernama Misun, yang juga kakak dari Doni, mengungkapkan jika TK mereka kedatangan guru baru, yang tidak lain adalah Yongran, yang kini mengganti identitasnya menjadi Semi. Misun lalu meminta agar Dongmin segera menjemput Semi di terminal bus sekarang, dan saat Dongmin sampai, Yongran begitu terkejut karena yang menjemputnya ternyata adalah Dongmin. Yongran jelas takut ketahuan identitasnya terbongkar, namun beruntungnya Dongmin belum sempat jelas melihat wajahnya ketika ia datang ke rumah Sung Ho. Jadi, Dongmin tidak sadar jika Semi adalah Yongran. Dan untuk memastikannya, Yongran pun bertanya kepada Dongmin apakah mereka berdua pernah bertemu. Dengan tegas, Dongmin menjawab jika mereka baru kali ini bertemu, membuat Yongran merasa lega mengetahuinya. Di sisi lain, Min Yong mulai mengetahui identitas asli Yongran yang merupakan mantan narapidana serta ibunya yang memiliki banyak hutang. Alhasil, Min Yong akan memanfaatkan hal tersebut untuk membatalkan pernikahannya dengan Sung Ho. Namun, mereka harus menemukan Yongran dan ibunya terlebih dahulu. Sementara itu, Dong Min mengantarkan Yongran ke kosannya yang ternyata adalah miliknya.
Dongmin juga mulai mengakapkan diri dengan mengatakan jika putranya juga bersekolah di TK yang akan Yongran ajar. Namun di saat itu Yongran yang tidak ingin berurusan dengan Dongmin tidak menggubris perkataan tersebut dan langsung masuk ke dalam kosnya. Setelah itu Dongmin diberitahu temannya yang bernama Taemin jika sebelum meninggal Sungho sempat menikahi pengawal wanitanya. Namun Dongmin masih belum sadar jika wanita itu adalah Yongran. Yongran sendiri kini mulai mengemasi barang-barangnya dan menyimpan pistol pemberian Sungho. Sungho memberikan pistol tersebut untuk jaga-jaga sampai Yongran selesai menjalankan misinya untuk mengungkap kejahatan kedua anak tirinya. Di sisi lain, Doni sengaja mempekerjakan ibu Yongran di pabrik ramen untuk menyembunyikannya, sekaligus menyuruh teman Yongran yang bernama Yujin untuk mengawasi ibu Yongran di sana. Sementara itu, Sunwo mulai menyewa jasa para preman yang bernama Donghun untuk mencari keberadaan Yongran serta ibunya. Di sisi lain, Dongmin mengumpulkan semua wali murid TK untuk membahas semi guru TK yang baru. Dongmin ingin jika para warga bekerja sama untuk membuat semi betah berada di desanya. Karena faktanya, sudah banyak sekali guru TK yang mencoba bekerja di sana, namun karena ulah dari Sungte, alhasil para guru itu keluar dan pergi dari desa. Tentu saja, para orang tua murid itu akan bekerja sama karena jika tidak ada guru TK, maka TK akan ditutup. Dan mereka harus menyekolahkan anak-anak mereka ke desa sebelah yang jaraknya sangat jauh. Nah, tak berselang lama, tiba-tiba saja Yongran datang ke sana untuk membeli ramen, membuat semua orang pun langsung berhamburan. Setelah itu, para warga langsung menyuruh agar Dongmin mengantarkan Yongran pulang supaya Yongran merasa aman berada di desa ini. Namun di saat itu, Yongran justru menatap tajam ke arah Dongmin membuat Dongmin ketakutan. Dongmin lalu mencoba membantu Yongran untuk membawakan barang belanjaannya, namun Yongran langsung menolak karena ia teringat dengan pesan Doni yang tidak boleh berurusan dengan warga desa. Dan ketika sampai di kos, Yongran begitu terkejut ketika melihat sepatunya yang berserakan, mengira ada seseorang yang masuk ke sana. Dan saat membuka tenda yang ada di dalam, Yongran menemukan seorang anak kecil yang bernama Juwon, yang ternyata dia adalah anak dari Dongmin. Dongmin yang mengetahui hal tersebut langsung menjemput putranya itu dan meminta maaf kepada Yongran. Yongran yang sebenarnya marah tidak bisa melampiaskan amarahnya tersebut karena Juwon akan menjadi muridnya. Di sisi lain, Doni akhirnya memecat Miyong dan Cholsu karena dianggap sebagai pengkhianat. Miyong yang tidak punya tujuan lagi akhirnya akan pergi ke tempat Sunyong karena ia yakin Sunyong akan memberikannya pekerjaan. Sementara Hye-in masih dipertahankan oleh Doni di rumah itu, namun Hye-in kini merasa bingung karena tidak ada pekerjaan yang harus ia kerjakan di sana. Keesokan harinya, Dongmin yang masih belum percaya kepada Yongran meminta kepada Misun untuk mengecek kembali latar belakang Yongran. Siapa tahu Yongran adalah seorang penipu yang sengaja masuk ke desa mereka. Awalnya, Misun tidak memperdulikan perkataan Dongmin karena yang merekomendasikan Yongran ke sana adalah adiknya Doni. Namun, Misun akan tetap bertanya kepada temannya yang bekerja di Seoul. Tak berselang lama, Sungtae kembali berulah dengan datang dan menunjukkan surat perjanjian pemilik tanah yang akan menjual tanah TK kepadanya. Namun, Misun tidak memperdulikan hal tersebut. Setelah itu, Misun mendapatkan informasi dari temannya mengenai Yongran, di mana temannya itu mengatakan jika satu-satunya wanita yang bernama Semi di kampusnya sudah sangat tua dan mempunyai 2 anak, bahkan salah satu anaknya sudah berkuliah. Mendengar hal tersebut, jelas saja membuat Misun terkejut, begitu juga dengan Yongran yang menguping dari luar. Alhasil, Yongran langsung menghubungi Doni, di mana saat itu Hye-in merasa penasaran siapa Semi, wanita yang selalu dihubungi oleh Doni. Kembali ke TK, tiba-tiba Yongran masuk dengan wajah yang mengintimidasi, membuat Misun ketakutan dan langsung memanggil Dongmin. Yongran lalu menarik Misun agar mengobrol dengan Doni. Doni menjelaskan semuanya jika Semi memang sedang menyamar dan sedang menjalankan sebuah misi di sana. Dan yang membuat Misun terkejut adalah ternyata Yongran adalah istri dari Sungho. Yongran lalu menjelaskan jika Misun hanya perlu diam dan merahasiakan hal tersebut kepada warga desa. Dengan begitu, ia akan membeli tanah tersebut dan memberikannya kepada Misun. Mendengar hal itu, Misun jelas setuju dan akan merahasiakan identitas Yongran kepada siapapun. Lalu, Misun pun meminta maaf kepada Yongran dan memanggilnya dengan sebutan Nyonya. Namun tiba-tiba, Dongmin masuk lalu bertanya kepada Misun siapa yang ia panggil dengan sebutan Nyonya itu.
Karena panik, Misun langsung berdalih jika dirinya sedang mengobrol dengan nyonya gereja di teleponnya, sehingga Dongmin tidak merasa curiga. Di sisi lain, Min Yong membuat laporan kepada polisi jika ibunya yang bernama Yongran menghilang. Namun polisi menolak laporan tersebut karena menganggap jika Yongran sudah dewasa, yang biasanya kabur, bukan menghilang. Namun di saat itu, tiba-tiba si polisi mendapatkan telepon dari kepala polisi sehingga membuat si polisi itu panik dan langsung menerima laporan dari Min Yong tersebut. Di sisi lain, Dong Hun mulai mencari keberadaan ibu Yongran lewat temannya yang dulu sempat berada di dalam penjara. Awalnya, teman ibu Yongran itu tidak mau memberitahu di mana ibu Yongran. Namun setelah diberikan uang yang banyak, ia akhirnya memberitahu mereka. Namun setelah itu, ia langsung menghubungi ibu Yongran untuk melapor jika ada segerombolan orang yang sedang mencari dirinya. Eugene yang mendengar percakapan tersebut langsung melapor kepada Donnie, membuat Donnie kesal karena Eugene melapor dengan cara berbelit-belit. Namun di saat itu, Eugene ternyata ada di belakang Donnie yang tentu saja membuat Donnie kaget. Eugene lalu bertanya keberadaan Yongran, namun Donnie tidak menggubrisnya dan langsung pergi ke ruangan Sung Ho. Eugene yang berusaha mengikutinya merasa aneh karena tiba-tiba saja Donnie tidak ada di ruangan Sung Ho. Kembali ke TK, Yongran akhirnya mulai mengajar anak-anak TK yang sangat susah diatur itu, membuat Yongran kesal dan mulai menunjukkan kemampuan bela dirinya agar para anak-anak itu takut kepada dirinya. Di sisi lain, Misun menemui seorang pria penjual mainan, di mana saat itu si pria menagih uang agar Misun segera membayar mainan yang sudah dia beli. Namun Misun saat itu mengatakan jika ia akan membayarnya minggu depan. Kembali ke Yongran, saat itu ia malah merusak salah satu mainan mereka, yaitu boneka dino yang mahal, membuat semua anak-anak merasa sedih karena mainan mereka rusak. Dongmin yang melihat hal tersebut juga merasa kesal, berbeda dengan Misun yang tidak bisa memarahi Yongran karena ia sudah tahu identitas aslinya. Kemudian, Dongmin berusaha menceramahi Yongran saat berada di luar, sementara Misun mulai kebingungan karena uang sekolah mereka hilang. Ia pun mulai curiga dengan Yongran karena hanya Yongranlah yang masuk ke ruangan tersebut. Alhasil, Misun langsung bertanya kepada Yongran mengenai uang tersebut yang membuat Yongran pun kesal karena dirinya sudah dituduh. Lalu, Yongran segera mengecek CCTV yang sudah ia pasang di penjuru desa, di mana ternyata pelakunya adalah si pria penjual mainan. Alhasil, Yongran langsung berlari mengejar pria penjual mainan itu dan Dongmin yang melihatnya merasa curiga jika Yongran berusaha untuk kabur. Namun saat itu, ia malah melihat Yongran yang menangkap pria penjual mainan dan langsung membawanya ke kantor polisi. Singkatnya, saat pulang mengajar, Yongran ditunggu oleh salah satu warga yang bernama Hana. Hana yang ingin membuat Yongran merasa nyaman di desa mulai bertanya apa saja kesukaan dari Yongran, di mana percakapan tersebut didengar juga oleh para warga lewat telepon. Selain itu, mereka juga mulai menyelidiki latar belakang dari Yongran karena mereka masih merasa curiga dengannya. Di sisi lain, Ye-in yang masih berada di ruangan Sung Ho mulai melihat barang-barang yang ada di sana. Dan tanpa sadar, ia malah mengambil ballpoint aneh, di mana ternyata itu adalah tombol pintu rahasia yang membuat Ye-in langsung masuk ke ruangan rahasia tersebut. Di sana, ia melihat berkas Yongran yang kini berubah identitas menjadi Semi dan berada di TK Muchang. Sementara di desa, Juwon malah mengajak Yongran untuk makan bersama-sama dengan ayahnya. Dan karena tidak bisa menolak, akhirnya mereka pun makan bersama-sama. Lalu saat Dongmin akan menyiapkan lauk yang habis, Juwon malah membaca isi pesan dari ponsel ayahnya, di mana saat itu para warga desa sedang menggosipkan Yongran. Mengetahui jika Dongmin masih berusaha menyelidikinya, Yongran pun merasa kesal. Lalu malam harinya ia kembali melapor kepada Donnie. Donnie berjanji akan menyelesaikan masalah ini, namun ia menyuruh agar Yongran mulai berbaur saja dengan para warga supaya mereka tidak merasa curiga. Alhasil, keesokan harinya Yongran menyuruh Misun mengadakan pesta kecil-kecilan untuk menyambut dirinya di desa, di mana saat itu Yongran langsung memberikan kartu kredit miliknya. Jelas saja, Misun tidak bisa menolak kartu kredit tersebut dan langsung mengajak Dongmin untuk berbelanja. Dongmin yang tahu pun merasa heran mengapa seorang guru TK bisa punya uang sebanyak itu. Di sisi lain, Donnie menyadari jika saat itu Ye-jin hilang dari rumah, yang ternyata saat itu Ye-jin sampai di desa Muchang, namun entah apa tujuannya. Para warga yang saat itu mengadakan pesta bertanya pada Ye-jin dan Ye-jin menjawab jika ia ingin menemui temannya yaitu Semi. Di sisi lain,
Dongmin tiba-tiba masuk ke dalam kos Yongran untuk membawa minuman, membuat Yongran pun panik karena saat itu laptopnya masih menyala dan layarnya menunjukkan rekaman CCTV di seluruh desa. Alhasil, Yongran langsung memeluknya membuat Dongmin berpikir jika ia akan dicium. Namun saat itu, Yongran langsung menutup laptopnya pelan-pelan. Lalu tiba-tiba, Hyeji datang ke sana yang membuat Yongran seketika kaget melihatnya. Yongran yang panik langsung memperkenalkan Hyeji kepada Dongmin sebagai temannya. Kemudian, ia langsung mengusir Dongmin dan bertanya kepada Hyeji apakah Sun Yong yang menyuruhnya ke sana. Hyeji menjawab jika sebenarnya Sun Yong menawari hadiah ratusan juta won kepada siapa saja yang bisa menemukan Yongran, membuat Yongran akan membayar lebih Hyeji asalkan Hyeji tak membocorkan keberadaannya. Namun ternyata tujuan Hyeji ke sana bukan karena uang. Ia ke sana hanya ingin bersama dengan Yongran yang sudah ia anggap sebagai teman. Karena di rumah ia merasa sangat bosan dan kesepian. Setelah itu, para warga menyambut kedatangan Yongran dan berterima kasih karena Yongran sudah mengadakan pesta ini. Tak hanya itu, para anak-anak TK juga diajak ke sana, di mana saat itu Juwon memberikan hadiah berupa gelang kepada Yongran, membuat Yongran seketika terdiam karena baru pertama kali ini ia mendapatkan perhatian seperti itu. Di sisi lain, Doni akhirnya menyadari jika Hyeji sudah masuk ke dalam ruangan rahasia dan melihat berkas milik Yongran. Kembali ke desa, saat itu salah satu warga mulai bertanya mengenai kampus tempat Yongran berkuliah dulu, di mana kebetulan sepupu dari warga itu juga berkuliah di sana. Yongran yang tidak tahu kampus tersebut pun mulai panik dan beruntungnya Hyeji langsung menjelaskan tentang kampusnya itu, di mana ternyata Hyeji lah yang berkuliah di sana. Ia mengaku sebagai lulusan seni dan jago menari balet. Lalu untuk membuktikannya, Hyeji langsung menunjukkan kemampuan tari baletnya yang membuat semua warga terpukau, terutama Taemin yang sangat menikmati tarian tersebut. Tak berselang lama, Doni menelepon Yongran dan menjelaskan tentang Hyeji, membuat Yongran menjawab jika Hyeji sudah berada di sana. Namun, Yongran menganggap jika Hyeji bukan masalah, karena sekarang Doni harus memastikan tidak ada orang lagi yang tahu jika dirinya masih berada di desa Muchang. Di sisi lain, Sunwoo dan Donghun datang ke pabrik mie ramen untuk mencari Ibu Yongran setelah mendapatkan informasi dari temannya. Saat bertemu dengan Ibu Yongran, mereka tidak menyadari karena nama Ibu Yongran sudah disamarkan. Namun di saat itu, Yujin malah datang lalu memanggil nama asli Ibu Yongran, sehingga Sunwoo yang sadar langsung menangkap mereka. Malam harinya, Hyeji yang sudah mabuk berat langsung akan dibawa Yongran masuk ke dalam, takut Hyeji berbicara yang tidak-tidak. Namun saat itu, Hyeji malah berteriak nama Yongran yang membuat Yongran langsung menutup mulutnya dan langsung membawanya masuk ke dalam kos. Beruntungnya, tidak ada yang sadar tentang teriakan tersebut. Sunwoo yang sudah menangkap Ibu Yongran dan Yujin kemudian mengancam mereka agar memberitahu keberadaan Yongran. Jelas saja, di sini Ibu Yongran merasa bingung mengapa ia harus memberitahu keberadaan putrinya itu. Lalu setelah Sunwoo menjelaskan semua yang terjadi, Ibu Yongran justru tidak takut dengan ancaman itu, karena jika Yongran adalah ibu Sunwoo, maka ia adalah nenek dari Sunwoo. Alhasil, karena tahu tujuan dari Sunwoo, ia pun mau membantu asalkan mendapatkan bayaran yang besar. Keesokan paginya, Yongran terpaksa ikut Dongmin ke kebun, di mana ia ingin menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi kemarin. Sementara Hyeji malah menemukan catatan penyelidikan Yongran yang ada di kosnya. Bahkan, ia juga menemukan tumpukan uang yang disimpan di dalam kopernya. Kembali ke Yongran, akhirnya ia menemani Dongmin memetik stroberi di kebun, di mana saat itu Dongmin melihat bekas luka di tangan Yongran yang mengingatkan Dongmin dengan pengawal Sungho yang pernah menolongnya dulu. Alhasil, Dongmin mulai bertanya mengenai luka tersebut, dan karena itu berhubungan dengan masa lalunya, Yongran pun tidak mau memberitahu Dongmin mengenai bekas luka tersebut. Sementara itu, Sunwoo mendatangi kakaknya sambil tersenyum senang karena sebentar lagi ia akan menemukan Yongran. Namun di saat itu, Sun Young malah menunjukkan rekaman CCTV ketika Sunwoo sedang menganiaya karyawan di kantornya, di mana video tersebut kini mulai viral. Alhasil, Sun Young langsung menampar adiknya tersebut karena ia selalu berbuat gegabah dan seenaknya sendiri. Setelah itu, mereka mengirim polisi untuk menangkap Doni yang dituduh sudah menggelapkan dana. Ternyata video yang viral tadi adalah perbuatan dari Doni, di mana saat itu Doni tahu jika dirinya sedang dijebak dengan tuduhan penggelapan uang. Namun karena Doni tidak mau berurusan dengan kedua orang itu, ia lebih memilih untuk ditangkap.
Lalu setelah Doni pergi, Min Yong kembali mempekerjakan Myong dan juga Cholsu agar mereka menjaga rumah sekaligus mencari surat wasiat milik Sung Ho. Namun bukannya mencari surat wasiat, mereka justru bersantai-santai di dalam rumah layaknya pemilik rumah tersebut. Sementara itu, Doni yang sedang dibawa ke kantor polisi mulai mengirimkan pesan kepada Yongran dan menyuruhnya menjalankan rencana cadangan. Alhasil, Yongran langsung mengambil flash disk miliknya lalu pergi ke warnet. Namun masalahnya, saat itu Hyeji yang sedang jalan-jalan bersama Taemin melihat Yongran yang sedang terburu-buru masuk ke dalam warnet. Dan karena penasaran, Hyeji pun akhirnya mengikuti Yongran. Beruntungnya, saat itu Yongran sudah selesai mengirim sebuah file ke seorang wartawan sebelum Hyeji datang ke sana. Wartawan yang bernama Sung Hye menerima kiriman dari Yongran sehingga ia langsung menuju ke kantor polisi untuk membebaskan Doni dari tuduhan menggunakan file yang dikirim oleh Yongran. Di sisi lain, Sun Woo yang merasa jika dirinya akan menjadi direktur mengadakan pesta dengan teman-temannya. Namun di saat itu, tiba-tiba temannya menunjukkan sebuah berita yang menunjukkan bukti jika Sun Woo ingin menjual perusahaannya ke pihak asing. Mendengar bukti percakapan tersebut, tentu saja membuat Sun Woo terkejut di mana file itu adalah salah satu file yang dikirim oleh Yongran kepada Sung Hye tadi. Tak hanya Sun Woo, Min Yong juga kini mulai murka akibat ulah dari adiknya yang sangat bodoh itu. Ternyata itu adalah rencana awal dari Yongran yang ia sampaikan kepada Sung Ho sebelum ia meninggal, di mana ia berencana akan mengadu domba kedua saudara itu agar mereka terpecah belah, dan dengan begitu misi untuk balas dendam akan semakin mudah. Yongran sendiri kini sudah mulai mengakrabkan diri dengan para warga, di mana saat itu ia menikmati hidangan malam bersama-sama. Namun saat Yongran mengikat rambutnya, Dongmin menyadari sesuatu jika ikat rambut Yongran sama persis dengan ikat rambut dari pengawal Sung Ho. Alhasil, ketika acara selesai, Dongmin langsung mengikuti Yongran lalu memanggil namanya dengan sebutan Yongran, bukan Semi. Hal tersebut tentu saja membuat Yongran kaget mendengarnya. Dongmin yang sudah tahu identitas asli Yongran lalu menyuruhnya untuk mengaku saja, dan Yongran bertanya apa sebenarnya mau dari Dongmin. Jika Dongmin menginginkan uang, maka Yongran akan memberikannya banyak asalkan Dongmin mau menjaga rahasia identitas dirinya. Mendengar hal tersebut, jelas saja Dongmin merasa kecewa karena merasa Yongmin bisa melakukan apapun dengan uang. Dongmin lalu pergi, membuat Yongran kembali merasa bingung mengapa rahasianya bisa terbongkar oleh Dongmin. Yongran langsung memberitahu Doni mengenai Dongmin yang sudah tahu tentang identitasnya, membuat Doni pun langsung kaget. Yongran akan berencana membungkam Dongmin, namun ia tidak mengetahui kelemahan darinya. Doni lalu memberitahu jika kemungkinan kelemahan Dongmin adalah putranya. Di sisi lain, Dongmin masih mencari tahu alasan mengapa Yongran berpindah ke desanya dan mengganti identitasnya menjadi Semi. Sementara Doni yang mulai kembali ke rumah dikejutkan dengan keberadaan Myong dan Cholsu berada di sana. Mereka menjelaskan jika kini Doni tidak bisa memecat mereka secara sepihak karena yang memperkerjakan mereka saat ini adalah Min Yong. Alhasil, Doni pun akan membiarkan mereka berdua berada di rumah tersebut karena Doni yakin mereka tidak akan menemukan apapun di sana. Kembali ke desa, sebelum tidur Hyeji mengungkapkan kepada Yongran jika Yongran tidak boleh meninggalkannya. Hyeji sudah trauma ditinggal oleh orang yang ia sayangi seperti dulu ia ditinggal mati kedua orang tuanya. Hyeji juga mengatakan jika ia sangat suka tinggal di desa Muchang karena suasana di sana sangat nyaman dan para warga juga sangat baik-baik kepada dirinya. Mendengar hal tersebut, Yongran langsung terdiam karena sebenarnya ia juga senang tinggal di desa tersebut. Di sisi lain, Sun Woo berusaha kabur ke luar negeri setelah kasusnya mulai mencuat. Namun tentu saja pengawal Sun Yong tidak membiarkannya kabur begitu saja. Sementara Sun Yong justru menemui Sung Hye untuk memberikan bukti kejahatan Sun Woo supaya Sun Woo bisa dilengsarkan dari jabatan. Dengan begitu, Sun Yong akan menjadi satu-satunya calon pemimpin perusahaan. Sun Woo yang kini disekap pun merasa kesal karena kini ia berada di ujung tanduk. Alhasil, ia menyuruh Dong Hun untuk membawa kedua wanita itu agar ia bisa bekerja sama dengan ibu Yongran. Kembali ke desa, saat itu Juwon meminta dibuatkan sosis kepada Dongmin. Namun Dongmin melarang karena kemarin Juwon sudah memakan sosis. Nah, Yongran yang teringat jika kelemahan Dongmin adalah anaknya, lalu meminta agar Dongmin membuatkan sosis juga untuknya. Dengan begitu, Juwon akan menganggap Yongran sebagai temannya. Saat sedang makan,
Taemin tiba-tiba meminta izin kepada Dongmin untuk mempekerjakan Hyeji di kebun stroberi. Mendengar hal tersebut, Yongran sangat panik karena takut jika kedok mereka akan ketahuan. Alhasil, ia menyuruh Misun mempekerjakan Hyeji di TK saja sebagai guru balet. Namun masalahnya, Misun kini tidak mempunyai dana lagi untuk merekrut guru baru, yang membuat Yongran lah yang akan membayarnya. Yongran juga memberitahu jika kini Dongmin sudah tahu identitasnya. Jadi Yongran menyuruh agar Misun selalu mengawasi gerak-gerik dari Dongmin. Dan karena ingin mengambil hati Juwon, Yongran pun akhirnya mengajar dengan lembut, di mana ia dengan terpaksa mau didandani seperti Barbie, membuat Dongmin yang melihatnya langsung tertawa. Di saat yang bersamaan, ternyata Sung Tae kembali berulah dengan mengirim sebuah eskavator yang mulai menggali tanah di sekitar TK, membuat Misun pun sangat marah. Lalu ketika Misun berusaha menghentikan eskavatornya, Misun hampir saja tertampar. Namun beruntungnya Yongran langsung menyelamatkannya. Melihat hal tersebut, Dongmin langsung merusak kawat berduri yang menutup tanah tersebut, di mana ternyata itulah tujuan utama Sung Tae agar ia bisa merekamnya lalu melapor kepada polisi karena mereka sudah masuk ke tanah milik pribadi tanpa izin. Sementara itu, Miyong dan Cholsu menemukan sebuah berangkas dan berusaha membukanya, mengira jika di dalamnya terdapat surat wasiat yang dicari. Doni yang melihat dari kamera pengawas hanya santai-santai saja karena isi berangkas tersebut kosong. Lalu tiba-tiba, Doni ditelepon kakaknya yang mengatakan jika Yongran ditangkap polisi. Takut jika Yongran ketahuan identitas aslinya, Doni pun segera menuju ke desa Muchang dengan panik hingga ia tidak sadar jika saat itu Sunwoo sedang mengikutinya. Sunwoo sendiri bisa keluar dari sekapannya karena kini ada ibu Yongran yang menggantikannya di sana, di mana saat itu Sun Young meminta agar Sunwoo segera menemukan Yongran. Di sisi lain, Sung Hye membuka file pemberian Sun Young di mana di dalamnya berisi bukti keterlibatan beberapa direksi perusahaan dan juga Sunwoo atas kasus korupsi mereka. Kembali ke Doni, saat itu ia akhirnya sadar jika sedang diikuti oleh seseorang, membuatnya langsung tancap gas setelah melewati tikungan. Alhasil, Sunwoo dan para anak buahnya pun gagal untuk mengikuti Doni. Sementara di kantor polisi, Sung Tae membawa pengacara yang mana ia akan menuntut Dongmin dan juga Yongran. Misun yang mulai panik pun lalu memberitahu Doni, di mana Doni memerintahkan kakaknya itu untuk mengulur waktu agar kedok Yongran tidak ketahuan sebelum dirinya datang. Alhasil, Hyeji lah yang membuat keributan sehingga Yongran tidak jadi menyerahkan kartu identitas miliknya. Lalu tak berselang lama, Doni pun datang tepat waktu dan menjelaskan jika Yongran tidak bersalah sambil menunjukkan surat tanahnya. Dan justru Sung Tae lah yang telah melewati batas memasang kawat berduri di tanah TK. Alhasil, Sung Tae pun tidak bisa berbuat apa-apa dan pada akhirnya Doni bisa menyelamatkan Yongran dan juga Dongmin. Di sisi lain, Min Young mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf atas kelakuan adiknya. Ia berjanji akan mengembalikan kejayaan perusahaan seperti sebelumnya. Dan ternyata Sunwoo saat itu tidak sengaja berada di desa Muchang dan melihat keberadaan Yongran, sehingga tanpa berlama-lama ia mengerahkan pasukan untuk menangkap Yongran yang saat itu sedang berbelanja di minimarket. Beruntungnya, Yongran yang menyadarinya langsung berusaha kabur bersama Dongmin. Namun sayangnya, saat itu mereka malah terkepung oleh bawahan Donghun, sehingga Yongran dan Dongmin terpaksa melawan mereka semua. Awalnya, mereka bisa mengalahkan bawahan Donghun. Namun saat itu Sunwoo menyuruh Donghun menggunakan pisau, membuat Dongmin yang sadar langsung berusaha melindungi Yongran walaupun saat itu tangannya terluka. Beruntungnya saat itu tiba-tiba polisi datang yang membuat semuanya pun kabur. Setelah berhasil kabur, Yongran meminta maaf kepada Dongmin dan berjanji akan pergi dari desa Muchang daripada membawa masalah ke sana. Sementara Sunwoo yang cemas ingin mengkonsumsi obat miliknya, namun karena panik obatnya malah terjatuh dan ketika akan mengambilnya, tiba-tiba dirinya malah kecelakaan menabrak pohon. Di sisi lain, Dongmin membawa Yongran ke pantai untuk menenangkan diri, di mana saat itu Dongmin menyuruh agar Yongran tidak pergi dari desa karena Dongmin akan melindunginya. Mendengar hal tersebut, Yongran pun langsung terdiam. Sementara Sun Young mendatangi ibu Yongran, di mana saat itu ia memerintahkan ibu Yongran menyampaikan pesan kepada Doni jika Yongran tidak menyerahkan diri maka ibunya akan dibunuh. Namun saat Doni mendengar ancaman tersebut, ia tidak menggubrisnya dan tak menyampaikannya kepada Yongran, yang alhasil Sun Young langsung menyiksa ibu Yongran. Sun Young mengatakan jika ibu Yongran ingin bebas, maka ia harus bekerja sama dengannya. Di sisi lain,
Sunwoo ternyata kini berada di rumah sakit jiwa. Saat itu, ia kembali mengingat kejadian di masa lalunya di mana sang ibu juga memasukkan ayah mereka ke rumah sakit jiwa hingga meninggal. Faktanya, ibu mereka memang sangat kejam. Dan itulah yang membuat Sunyoung menjadi seperti sekarang. Di sisi lain, Yongran terlihat sedang mengamati CCTV yang ternyata saat itu Dongmin sedang memasang lampu di jalan sekitar desa. Dongmin ingin membuktikan jika ia akan menepati janjinya untuk melindungi Yongran, membuat Yongran pun tersenyum senang melihat hal tersebut. Keesokan harinya, Doni menemui Sunwoo di rumah sakit jiwa. Ia memberikan bukti jika Sunyoung lah yang memasukkan Sunwoo ke rumah sakit jiwa itu. Namun sebenarnya Doni lah yang melakukannya. Ia sengaja mengadu domba kedua saudara itu agar mereka bermusuhan seperti rencana dari Yongran. Dan benar saja, saat melihat bukti tersebut, Sunwoo sangat marah di mana ia mengatakan jika ia memegang kelemahan kakaknya itu. Namun sayangnya, Sunwoo tidak mau mengatakan kelemahan tersebut kepada Doni. Sementara di TK, Misun mulai panik karena hari ini para orang tua murid berencana datang ke sekolah untuk melihat anak-anak mereka belajar. Ia tahu jika Yongran tidak bisa mengajar, namun Yongran menenangkan Misun karena dia dan Hyeji bisa menyelesaikan masalah ini. Alhasil, Hyeji mulai mengajari anak-anak untuk menari balet, sementara Yongran menceritakan sebuah dongeng yang membuat semua anak-anak TK merasa terhibur karena Yongran membacakan dongeng itu dengan penuh penghayatan. Namun tiba-tiba datang polisi desa yang mengatakan jika ada orang yang ingin bertemu dengan Semi, yang ternyata orang itu adalah ibu Yongran. Alhasil, Yongran langsung membawa ibunya pulang ke kos untuk bertanya apa tujuannya ke sana dan bagaimana ia bisa tahu keberadaannya. Namun sang ibu menjawab jika ia baru saja kabur dari orang yang sedang mencari Yongran dan sekarang ia ingin berlindung di belakang Yongran, membuat Yongran tambah kesal karena sebelum ini sang ibu selalu meninggalkannya dan kini malah akan merepotkannya. Yongran lalu mengancam ibunya agar tidak membocorkan penyamarannya kepada para warga yang ternyata pembicaraan mereka didengar oleh Hyeji yang diam-diam menguping dari luar. Setelah itu, Yongran memasang kamera tersembunyi untuk mengawasi gerak-gerik ibunya saat ada di dalam kos. Di sisi lain, Sunyoung menyuruh bawahannya segera mencari keberadaan Sunwoo karena ia sudah sangat kesal dengan kelakuan adiknya itu. Kembali ke desa, saat itu Hyeji hendak mengambil uang milik Yongran, namun ibu Yongran yang mengetahuinya langsung merebut semua uang-uang tersebut. Alhasil, terjadi keributan di antara mereka berdua sehingga Yongran yang tahu langsung menyuruh Hyeji keluar. Ibu Yongran yang mulai penasaran dengan status pernikahan Yongran kemudian bertanya apa sebenarnya tujuan Yongran menikahi konglomerat kaya raya itu. Namun jelas saja Yongran tidak mau menjawab dan lebih memilih pergi meninggalkan sang ibu. Kemudian ibu Yongran yang memang datang sebagai mata-mata langsung melaporkan semuanya kepada Sunyoung, di mana ternyata Yongran mengetahui kelakuan ibunya tersebut setelah melihat rekaman kamera yang tersembunyi. Di sisi lain, Sunyoung didatangi 3 pemegang saham perusahaan sekaligus dewan direksi perusahaan yang langsung memarahi akibat Sunyoung tidak bisa menemukan Sunwoo. Namun, Sunyoung justru mengancam mereka dengan bukti-bukti korupsi dan perselingkuhan yang telah mereka lakukan agar mereka mau memilih Sunyoung sebagai pemimpin perusahaan yang baru nantinya. Namun, tentu saja mereka menolak dan tidak takut dengan bukti-bukti dari Sunyoung itu. Akan tetapi, tiba-tiba Sunyoung membawa anak-anak mereka masuk, di mana Sunyoung sudah menyiksanya dan mengatakan jika ganti rugi korupsi mereka adalah dengan menjual bagian organ dalam anak-anak mereka. Mendengar ancaman tersebut jelas saja membuat mereka langsung ketakutan dan sambil bersujud mereka juga setuju akan mendukung Sunyoung menjadi pemimpin perusahaan yang baru. Alhasil, berita tentang korupsi mereka tidak jadi ditayangkan yang membuat Sung Hye kesal kepada kepala direksi karena faktanya sang kepala sudah disuap oleh Sunyoung. Di sisi lain, Sunwoo akhirnya mau membocorkan kelemahan kakaknya kepada Doni daripada ia harus terus berada di rumah sakit jiwa itu. Namun di saat itu tiba-tiba anak buah Sunyoung datang yang membuat mereka harus kabur terlebih dahulu dari sana. Sementara itu, Yongran kembali melaporkan situasi di desa kepada Sunyoung, di mana saat itu Juwon yang berada di sana melihatnya dan tak beberapa lama Dongmin mendapatkan kabar jika anaknya telah menghilang, yang tentu saja membuat dirinya langsung panik. Alhasil, semua warga desa membantu Dongmin untuk mencari Juwon, sementara Yongran mencari lewat CCTV yang ia pasang, di mana saat itu ia melihat Juwon mengikuti ibunya yang menaiki bus dengan langsung naik ke mobil berwarna hitam. Alhasil, saat Yongran akan mencari,
tiba-tiba ibunya malah pulang dan mulai bertanya apakah ini semua perbuatan ibunya. Alhasil, Yongran langsung melapor kepada Dongmin tentang mobil hitam tersebut yang ternyata Juwon hanya menumpang sampai ke kota saja, karena yang ia lihat adalah seorang wanita yang mirip dengan ibunya. Saat Juwon mengejar wanita itu, ia hampir saja tertabrak oleh mobil. Beruntungnya saat itu Yongran tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Dongmin yang baru saja tiba pun lalu memarahi Juwon, namun saat itu dengan tangisannya Juwon mengatakan jika sepertinya ia melihat ibunya, membuat Dongmin pun langsung terdiam dan meminta maaf kepada putranya itu. Yongran yang melihat kejadian tersebut hanya bisa terdiam karena merasa kasihan dengan Dongmin yang harus merawat putranya itu seorang diri. Kembali ke Doni dan Sunwo, saat itu Sunwo mengatakan jika kelemahan kakaknya tersimpan di dalam rumahnya, jadi mereka harus segera ke sana. Namun di tengah perjalanan, Sunwo meminta berhenti karena ia ingin pergi ke toilet. Alhasil, Doni pun menurutinya karena ia juga akan mengisi bensin mobilnya. Namun setelah 30 menit berlalu, Doni merasa curiga karena Sunwo tidak muncul-muncul. Akhirnya, ia mengecek ke toilet, namun saat itu Sunwo mengagetkan Doni dan menghajarnya lalu kabur menggunakan mobil Doni. Dan ternyata yang memasukkan Sunwo ke rumah sakit jiwa adalah Doni, karena setelah Sunwo mengalami kecelakaan, Doni menemukannya dan membuat rekayasa agar Sunwo percaya jika itu perbuatan Sunyong. Dan kini walaupun Sunwo sudah bisa kabur, Doni tidak mempermasalahkannya karena ia sudah menyadap ponselnya. Setelah itu, Doni menelepon Yongran dan memberitahu jika rencana mereka akan berhasil setelah Sunwo membocorkan kelemahan dari Sunyong. Dan di lain tempat, Sunyong terlihat membuka berangkas tersembunyi untuk mengambil sebuah nomor ponsel dari seorang pembunuh bayaran yang akan ia sewa untuk menghilangkan nyawa Yongran. Keesokan harinya, TK mereka kedatangan supir baru untuk bus antar jemput. Pria yang bernama Jose ini lalu mulai memperkenalkan diri yang membuat Yongran sedikit curiga dan menyuruh Misun untuk mencari tahu lagi tentang Jose. Dan di saat itu, laki-laki Hyeji memperhatikan dari jarak jauh pembicaraan tersebut. Sementara itu, karena musim panen tiba, Sung Tae menyuruh beberapa orang untuk datang ke desa memanen, dan salah satu pria yang ada di sana terlihat sangat mencurigakan. Yongran yang melihat pria tersebut kembali merasa curiga karena pria yang bernama Sejun itu terus memperhatikan dirinya. Namun, Yongran justru lebih curiga dengan Jose karena ia terus membicarakan hal-hal yang aneh ketika sedang mengantarkannya pulang. Di sisi lain, Sunyong dibuat kesal setelah menerima telepon dari Sunwo, di mana saat itu Sunwo mengancam akan membocorkan video pembunuhan Yerim jika posisinya tidak dikembalikan oleh Sunyong. Namun di saat itu, Sunyong pura-pura setuju dan langsung menyuruh bawahannya segera menangkap Sunwo. Mendengar pembicaraan tersebut, Doni tentu saja yakin jika Sunwo sudah memiliki videonya. Malam harinya saat Yongran sedang mengawasi CCTV desa, tiba-tiba ia melihat ada seseorang yang sengaja merusak salah satu CCTV, membuat Yongran langsung pergi ke lokasi untuk memeriksanya. Dan benar saja, orang itu masih berada di sana dan langsung menyerang Yongran. Yongran bersusah payah untuk melawan, namun nyatanya orang tersebut sangat kuat hingga Yongran pun tumbang. Saat Yongran sedang dicekik, ia melihat ada bekas luka di dada pria tersebut, dan beruntungnya saat itu Dongmin datang sehingga pria itu langsung kabur. Mereka lalu berusaha mengejar pria tersebut, namun sayangnya pria itu berhasil menghilang di penginapan pekerja Sung Tae. Dan saat memeriksa ke dalam, satu-satunya pekerja yang baru saja pulang adalah Sejun, membuat Dongmin kini menaruh curiga kepadanya. Kemudian, Dongmin mengambil ponsel Yongran dan menaruh nomornya di nomor darurat. Namun Yongran malah menyuruh agar Yongmin tidak melakukan hal itu karena ia tidak membutuhkannya. Dan ternyata laki-laki Hyeji mengawasi percakapan Yongran secara diam-diam. Lalu saat pulang, Sang Tae sudah menunggu kedatangan Hyeji dengan paket bunga, di mana ternyata Sang Tae ingin menyatakan cinta kepadanya. Namun di saat itu, tiba-tiba Sang Tae malah kerasukan roh tak jelas yang membuat Hyeji tertawa melihatnya. Hyeji lalu mengambil bunganya dan pergi, membuat Sang Tae yang kembali sadar merasa bingung dengan apa yang terjadi barusan. Yongran yang sudah kembali ke kos mulai menyelidiki lewat CCTV yang masih aktif. Namun yang ia temukan malah justru Hyeji yang sedari tadi mengikutinya, di mana saat itu Hyeji terekam membawa ponsel dan seolah-olah sedang melapor kepada seseorang. Di sisi lain, Doni sedang berada di hotel tempat Sunwo menginap, di mana saat itu ia menyadari jika anak buah Sunyong datang untuk menangkap Sunwo. Sunwo yang tahu jika kakaknya berbohong akhirnya merasa kesal karena yang datang justru bawahannya yang akan menangkap dirinya.
Beruntungnya saat itu Doni menyalakan alarm kebakaran sehingga semua orang berhamburan keluar, lalu Sunwoo bisa kabur dari kamarnya dan menaiki taksi. Doni yang hendak mengikuti Sunwoo tiba-tiba saja dipukul dari belakang oleh seorang pria yang membuat dirinya langsung pingsan. Keesokan harinya, Yongran dan Dongmin akan mencari keberadaan pria kemarin malam. Yongran menyebutkan ciri-ciri dari pria itu di mana pria itu memiliki bekas luka di dadanya. Kemudian mereka menemui Sung Tae untuk meminta daftar para pekerja yang sedang ia kirim untuk diperiksa. Awalnya Sung Tae jelas menolak, namun karena Yongran menyogoknya dengan barang milik salah satu wanita di desa yang hilang, akhirnya Sung Tae mau memberikan semua daftar para pekerjanya sambil mengambil barang milik wanita yang hilang itu untuk ia kembalikan. Kemudian Dongmin mulai bertanya pada warga desa mengenai orang mencurigakan yang berkeliaran semalam. Namun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Sampai malam tiba, Yongran akhirnya menemukan pria mencurigakan itu kembali merusak salah satu CCTV, membuat Yongran menghubungi Dongmin dan menyuruhnya segera ke TKP. Alhasil, mereka berdua berhasil menangkap pria mencurigakan itu yang ternyata adalah Sejun. Namun saat diperiksa bekas luka di dadanya, mereka tidak menemukannya. Sejun menjelaskan jika ia hanya menjalankan sebuah misi yang diberikan oleh seseorang di internet, yang ternyata pelakunya memang berada di sekitar sana, dan ketika mereka mengejar si pelaku laki-laki, ia sudah menghilang. Yongran kemudian menelepon Doni untuk mengabarinya, namun di saat itu Doni sedang disekap oleh Donghun yang menyuruh agar Doni memberitahu keberadaan Sunwoo. Doni yang juga sedang mencari keberadaan Sunwoo lalu mengajak Donghun untuk bekerja sama dengan bayaran 100 juta won. Mendengar uang sebanyak itu, tentu saja Donghun setuju dan akhirnya membebaskan Doni. Sementara Sunwoo sendiri kini sedang mengurus paspor ilegal agar dirinya bisa kabur ke Cina. Keesokan harinya saat di TK, anak-anak tak sengaja menumpahkan minuman ke baju Hose sehingga Hose harus mengeringkan bajunya. Dan ketika membuka baju, Yeji melihat jika di tubuh Jose penuh dengan bekas luka. Dengan segera, Yeji akan memberitahu Yongran, namun saat itu Yongran justru menyuruh Yeji untuk meninggalkan desa karena kini Yongran mulai curiga dengan gerak-gerik darinya. Setelah itu, Yeji meminta Hose untuk mengantarkannya pulang, di mana saat itu Yeji sudah tahu identitas Hose yang sebenarnya, yang memang ia adalah pembunuh bayaran yang disuruh oleh Sungyeon untuk menghilangkan nyawa Yongran. Malam harinya, Yongran meminta bantuan Dongmin untuk mengurus ibunya yang sedang mabuk berat. Bukannya dibawa ke kos, Yongran justru membawa ibunya ke kantor polisi dengan alasan menemukannya di jalan. Alhasil, Dongmin pun mulai protes dengan perbuatan Yongran karena bagaimanapun itu adalah ibu Yongran. Seketika, Yongran langsung menjelaskan kelakuan ibunya yang jahat selama dirinya masih hidup, membuat Dongmin terdiam dan mengerti penderitaan yang Yongran alami selama ini. Keesokan harinya, para warga mengadakan acara desa dan saat malam tiba, mereka mengakhirinya dengan pesta-pesta. Di saat itu, Yongran menerima informasi dari Doni mengenai Hose yang pada akhirnya Yongran tahu siapa identitas aslinya. Dan agar para warga tidak ikut campur dalam masalah ini, Yongran pun mengajak Hose untuk bertemu di kosnya. Namun Yeji yang sudah mengawasi Yongran dari tadi langsung mengikutinya. Tak berselang lama, Dongmin yang baru saja datang mulai bertanya keberadaan Yongran dan karena tak menemukan Yongran di sana, akhirnya Dongmin segera mencarinya. Singkatnya, Hose mendatangi kos Yongran untuk membunuhnya, namun di saat itu Yongran tiba-tiba menodongnya dengan pistol. Akan tetapi, dengan cepat Hose langsung membalikkan keadaan lalu membius Yongran hingga tidak sadarkan diri. Kemudian, Hose menyekap Yongran dan menyiraminya dengan bensin, dan saat akan menyalakan apinya, tiba-tiba saja Yeji datang lalu memukul Hose. Yeji kemudian berusaha membebaskan Yongran, namun Hose yang bangkit langsung menusuk Yeji membuat Yeji langsung terkapar. Keadaan Yongran pun kini mulai terpojok, di mana Hose langsung menodongnya menggunakan pistol. Beruntungnya, Dongmin tiba tepat waktu dan berhasil menumbangkan Hose. Alhasil, karena Dongmin yang memegang pistolnya, Hose pun langsung kabur dari sana. Yeji dan Yongran kemudian dibawa pergi ke rumah sakit sementara Hose melarikan diri dari desa menggunakan mobil yang ia sembunyikan di sebuah kebun. Keesokan harinya, Yongran yang sudah sadar segera menuju ke ruangan Yeji. Namun sayangnya saat itu Yeji masih kritis. Kemudian Yongran menghubungi Doni dan meminta mengubah rencana mereka. Yongran lalu pulang ke kos untuk mengemasi barang-barangnya karena ia akan kembali ke Seoul. Namun saat itu semua uang yang ada di dalam koper sudah dibawa kabur oleh ibunya. Tak berselang lama, Juwon muncul dan merasa sedih karena Yongran akan segera kembali ke Seoul.
Yongran pun berjanji pada Juwon jika ia pasti akan kembali lagi ke desa suatu saat nanti. Sementara di rumah sakit, Dongmin merasa bingung karena tiba-tiba Hyeji akan dipindahkan ke rumah sakit Seoul. Akhirnya, Dongmin segera menuju ke kos, di mana saat itu Yongran sudah pergi tanpa berpamitan kepadanya. Yongran memutuskan untuk meninggalkan desa karena ia tidak mau para warga menjadi korban nantinya. Alhasil, Miyong dan Cholsu pun terkejut ketika melihat Yongran kembali ke rumah. Yongran berencana akan muncul di hadapan media sebagai istri muda dari Sung Ho karena dengan begitu maka Min Yong tidak akan mudah untuk mengincarnya. Sementara Donnie harus segera mengambil video milik Sun Wo untuk menjatuhkan Sun Yong. Sementara itu, Hose akhirnya menemui Sun Yong untuk memberitahu kegagalannya dalam membunuh Yongran. Lalu akan diperlihatkan masa lalu bagaimana Sun Yong bisa mengenal Hose. Jadi dulu sebagai seorang psikolog, Sun Yong menangani banyak kriminal di penjara dan salah satunya adalah Hose yang telah membunuh semua keluarganya. Awalnya Sun Yong membuat Hose sangat marah karena telah menceramahinya. Namun saat Hose sudah tenang, Sun Yong justru setuju dengan perbuatan Hose yang telah membunuh semua keluarganya itu. Membuat Hose sangat senang karena akhirnya ada orang yang menghargai dirinya. Alhasil sejak saat itulah, Hose pun menjadi setia kepada Sun Yong. Setelah itu, Min Yong membebaskan Hose dan memberikan misi pertamanya untuk membunuh seseorang yang tidak lain adalah Yerim. Dan sekarang, setelah tahu Hose gagal membunuh Yongran, ia pun merasa sangat kecewa. Sementara itu, untuk menguasai gerak-gerik Miyong dan Cholsu di rumah, Donnie kini mempekerjakan Eugene yang membuat Yongran pun protes karena ia tidak mau membahayakan Eugene. Namun, Donnie mengatakan jika hanya Eugene lah satu-satunya orang yang bisa mereka percaya dan andalkan, membuat Yongran terpaksa setuju dengan ide tersebut. Setelah itu, Yongran mengantarkan Eugene ke kamarnya dulu dan menyuruh temannya itu untuk berhati-hati dengan Miyong dan Cholsu. Di desa, setelah kepergian Yongran, mereka merasa sangat kesepian, terutama Dongmin yang faktanya ia mulai menyukai sosok Yongran. Saat itu, Dongmin juga menemukan catatan penyelidikan mengenai semua warga desa yang ditulis di papan kos milik Yongran, membuat Dongmin pun tersenyum melihatnya. Singkat cerita, Yongran akhirnya muncul di hadapan media lalu memperkenalkan diri sebagai istri muda dari Sung Ho. Yongran mengungkapkan jika wasiat dari Sung Ho akan segera dibuka di rapat pemegang saham yang akan dilakukan 15 hari lagi. Kemunculan Yongran di media tentu saja membuat semua orang terkejut, terutama para warga desa Muchang yang tidak menyangka jika Yongran adalah istri dari konglomerat kaya raya, membuat mereka mengira jika Yongran menikahi Sung Ho demi uang saja. Di saat yang bersamaan, saat Sun Yong keluar dari lift, tiba-tiba ia dilukai oleh seorang pria, membuat semua orang di sana pun panik. Kejadian tersebut langsung mengacaukan acara konferensi pers yang dilakukan oleh Yongran karena para wartawan kini mulai mengetahuinya. Dan sebelum menutup konferensi persnya, Yongran menyampaikan jika semua ini tergantung kepada keputusan Sun Wo, yang membuat Sun Wo pun sadar jika kunci dari semua ini ada pada video yang ia pegang. Di sisi lain, pria yang tadi mencoba membunuh Sun Yong tiba-tiba saja datang ke kantor polisi untuk menyerahkan dirinya. Ia mengaku jika orang yang telah menyuruh dirinya melakukan itu semua adalah Yongran. Sung Hye yang mengetahui hal tersebut langsung menghubungi Donnie untuk mengabarinya. Dan setelah mendengar nama pria itu, Yongran langsung sadar jika pria itu adalah ayahnya yang selalu menyiksanya sejak kecil. Kembali ke desa, Dongmin terus berusaha menghubungi Yongran namun Yongran tidak menjawab panggilannya. Taemin yang mengerti perasaan Dongmin lalu menyarankan agar Dongmin mengejar Yongran agar dirinya tidak menyesal nantinya. Sementara Sun Yong yang masih dirawat di rumah sakit segera mengirimkan uang 500 juta kepada ibu Yongran karena sudah berhasil menjalankan misinya. Ternyata kejadian di lift kemarin adalah perbuatan dari ibu Yongran dengan menyuruh suaminya untuk memfitnah putrinya sendiri. Sebelum pergi, ibu Yongran memberikan uang kepada temannya karena ia sudah diperbolehkan untuk menginap di sana. Dong-hun akhirnya bisa menemukan keberadaan Sun Wo sehingga ia langsung melapor kepada Donnie yang membuat Donnie akan segera ke sana. Sementara di rumah sakit, Taemin merasa panik karena kini Hyeji kembali kritis. Mendengar informasi itu, Yongran segera menuju ke rumah sakit, namun di saat itu Dongmin sudah menunggunya di depan rumah, yang membuat mereka pun langsung bergegas menuju ke rumah sakit. Beruntungnya, sang dokter bisa menangani Hyeji dengan cepat sehingga kondisi Hyeji saat ini sudah membaik, meskipun ia masih koma. Di sisi lain, Donnie yang akan menemui Dong-hun tiba-tiba didatangi Min Yong karena ternyata Dong-hun sudah berkhianat kepada Donnie karena bayaran dari Min Yong lebih besar.
Min Yong lalu mengancam akan melukai warga desa Muchang jika Doni masih saja membantu Yongran. Mendengar ancaman tersebut, Doni pun bertanya berapa yang akan Min Yong berikan jika ia berhenti membantu Yonrang. Min Yong menjawab sebanyak yang Doni mau. Sementara itu, setelah mendengar saran dari Song Tae, Dongmin akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Yongran, membuat Yongran langsung terdiam. Lalu Yongran pun menolak Dongmin karena ia tidak mau Dongmin dalam bahaya. Padahal sebenarnya saat Yongran sudah berada di kamarnya, ia menangis karena faktanya ia sudah mencintai Dongmin. Tak berselang lama, Eugene datang untuk menghibur Yongran. Ia mengatakan jika Yongran sudah berubah sejak meninggalkan desa Muchang. Dulunya, Yongran selalu tidak peduli dengan orang lain, namun setelah melihat Yongran yang mulai mencintai seseorang, Eugene pun merasa senang. Namun, Yongran mengatakan jika ia tidak boleh bersama dengan Dongmin karena jika itu terjadi maka Dongmin akan terkena masalah dan mungkin akan membahayakan nyawanya. Sementara itu, Dongmin menemui Taemin yang berada di rumah sakit untuk menceritakan jika ia sudah melakukan saran dari Taemin. Walaupun Yongran menolak, namun Dongmin yakin jika Yongran melakukan itu pasti ada tujuannya, karena ia tidak ingin membuat orang lain terluka akibat apa yang sedang ia alami saat ini. Dan walaupun kini media dan orang-orang menganggap jelek Yongran, namun Dongmin percaya jika Yongran bukan orang yang seperti itu, dan dia akan tetap berusaha melindungi Yongran semampunya. Keesokan harinya, Yongran tiba-tiba ditangkap polisi atas dugaan rencana pembunuhan terhadap Min Yong. Yongran yang sudah tahu akan hal itu hanya diam dan menuruti perintah dari para polisi. Eugene yang panik tentu saja langsung menghubungi Doni, namun sayangnya saat itu Doni sedang disekap oleh Dong-hun. Namun beruntungnya saat itu Doni berhasil melepaskan ikatannya dan mengambil ponselnya lalu pergi dari sana. Kembali ke Yongran, saat sampai di kantor polisi, traumanya kembali muncul setelah bertemu dengan ayahnya yang memanggil nama Yongran seperti dulu saat Yongran disiksa olehnya. Alhasil, Yongran langsung menenangkan diri di toilet dan setelah melihat gelang pemberian Juwon, ia pun bisa merasa tenang. Setelah itu, polisi menunjukkan bukti jika rekening atas nama Yongran mengirim sejumlah uang kepada ayahnya. Namun saat itu Yongran menjawab jika semua rekening bank miliknya dipegang oleh ibunya. Jadi, Yongran menyuruh agar para polisi memeriksa ibunya terlebih dahulu. Selain itu, Yongran juga mempunyai bukti jika ibunya lah yang telah menyuruh sang ayah untuk melukai Sun Yong dengan memperdengarkan percakapan antara sang ibu dengan temannya, jika ia sudah menyuruh suaminya untuk melakukan misi tersebut. Mendengar hal itu, ayah Yongran pun sangat marah, namun saat itu Yongran sudah memberanikan diri untuk melawan dan mengatakan jika dirinya bukan lagi anak kecil seperti dulu dan mulai sekarang ayah serta ibunya akan menerima semua hukumannya. Mengetahui jika Yongran bebas setelah mempunyai bukti, Sun Yong segera menelepon atasan polisi agar dirinya tidak terseret di dalam kasus itu. Ia juga sudah punya rencana lain untuk menyingkirkan Yongran. Setelah keluar dari kantor polisi, Yongran dijemput oleh Doni yang membuat Doni pun lega. Ia bercerita jika semalam ia disiksa oleh Sun Yong. Namun Yongran tidak peduli karena yang terpenting Doni masih selamat, membuat Doni pun sedikit kesal karena Yongran tidak memperdulikan dirinya. Di sisi lain, Sunwo berusaha kabur dengan menyewa kapal ilegal. Namun sayangnya biaya kapal tersebut sangat mahal, membuat Sunwo mulai berpikir apakah ia harus menyerahkan bukti videonya kepada Yongran agar dirinya mendapatkan uang untuk membayar kapalnya. Di sisi lain, Dongmin mulai mencari tahu identitas dari Hose, dan setelah lama mencari, akhirnya Dongmin menyadari jika Hose ada hubungannya dengan Sun Yong. Kembali ke Yongran, saat itu ia mendatangi teman ibunya yang ternyata ialah yang sudah merekam pembicaraan mereka kemarin. Teman ibu Yongran sendiri melakukan hal tersebut supaya ibu Yongran jatuh dan masuk ke dalam penjara karena ia tidak rela jika ibu Yongran lebih sukses darinya. Setelah sampai rumah, mereka mendapatkan telepon dari Sunwo yang akan menyerahkan video bukti kejahatan kakaknya, asalkan Yongran datang sendiri menemuinya sambil membawa uang tunai untuk dirinya. Di sisi lain, Dongmin datang ke teater milik Sun Yong di mana ia melihat Hose masuk ke ruangan Sun Yong. Sun Yong menyuruh agar malam ini Hose membunuh adiknya sendiri Sunwo karena menurutnya Sunwo sudah tidak bisa dijinakan. Sementara itu, Yongran mempersiapkan banyak uang dan juga pistol untuk berjaga-jaga.
Sunwo yang akan mendapatkan uang lalu datang lagi ke pemilik kapal dan akan menyewa kapalnya nanti malam. Namun ternyata pemilik kapal itu adalah mata-mata dari Sun Yong yang jelas saja kini Sun Yong tahu keberadaan adiknya dan segera menyuruh Hose menjalankan tugasnya. Dongmin sendiri dengan diam-diam mengikuti kemana perginya Hose. Sesampainya di tempat pertemuan, Yongran meninggalkan Doni karena hanya ialah yang akan menemui Sunwo, sementara Dongmin menghubungi Doni dan mengatakan jika ia sedang mengikuti Hose sampai ke pelabuhan yang sama. Mengetahui hal tersebut, Doni jelas merasa panik dan langsung mengejar Yongran. Di saat yang sama, transaksi antara Yongran dan Sunwo akhirnya berjalan dengan lancar. Namun saat akan menyerahkan flash disknya, tiba-tiba Sunwo tertembak yang ternyata Hose sudah sampai. Yongran pun segera bersembunyi dan sialnya flash disk milik Sunwo langsung dihancurkan oleh Hose. Kemudian saat Hose akan menyergap Yongran, Yongran terlebih dahulu menembak dirinya sehingga Hose akhirnya terkapar. Bukannya takut dengan ancaman Yongran, Hose justru langsung menarik pelatuk pistol Yongran sehingga dirinya langsung tewas. Tak berselang lama, Doni dan Dongmin datang, di mana saat itu mereka sangat panik karena tiba-tiba terdengar suara sirine polisi. Ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Sun Yong, di mana Hose seolah-olah akan dibunuh oleh Yongran. Alhasil, Dongmin menyuruh Yongran dan Doni pergi dari sana, di mana Dongmin lah yang akan menggantikan posisi Yongran. Yongran pun sempat menolak rencana itu, namun Doni meyakinkan karena itulah satu-satunya cara agar mereka bisa tetap membalaskan dendam kepada Sun Yong. Alhasil, Yongran langsung memeluk Dongmin dan berjanji akan segera membebaskannya. Setelah mereka berdua pergi, Dongmin pun memegang pistol milik Yongran dan ditangkap oleh para polisi. Di sisi lain, Sun Yong berpura-pura sedih ketika tahu adiknya tewas. Namun setelah tahu yang ditangkap adalah Dongmin, ia jadi tahu jika mereka pasti memiliki hubungan. Alhasil, Sun Yong langsung mengajak Yongran untuk bertemu jika Dongmin ingin bebas. Tanpa berlama-lama, Yongran datang dan langsung menodongkan pistol kepadanya. Namun dengan santainya, Sun Yong memperlihatkan foto Yongran dan Dongmin di mana ia tahu jika mereka memiliki hubungan spesial. Sun Yong mengancam akan menghancurkan hidup Dongmin karena telah membunuh Hose dan berpacaran dengan Yongran demi mendapatkan uang dari Sun Ho. Namun jika Yongran tidak mau itu terjadi, maka Yongran harus mengakhiri hidupnya sendiri dan mengakui jika dirinya lah yang telah membunuh Sunwo dan Hose. Alhasil, Yongran pun pulang dan akan melakukan apa yang Sun Yong mau, karena ia tidak mau Dongmin menerima hukuman demi dirinya. Namun saat Yongran akan menembak kepalanya sendiri, tiba-tiba pintu kamar terbuka, di mana yang datang adalah Sung Ho yang ternyata masih hidup. Yongran seketika terdiam tanpa kata melihat bosnya itu masih hidup. Sung Ho lalu mengatakan jika Yongran menyerah saat ini, maka usahanya selama ini akan sia-sia. Doni yang saat itu masuk merasa kaget karena Sung Ho malah menampakkan dirinya. Ternyata Doni sudah tahu jika Sung Ho masih hidup, yang membuat Yongran sangat marah karena selama ini ia merasa ditipu. Sung Ho lalu menjelaskan jika ia melakukan ini semua untuk melihat kesungguhan Yongran dalam menjalankan misi, dan karena ia sudah sangat percaya, akhirnya Sung Ho menampakkan dirinya kembali. Sung Ho tak akan membiarkan Yongran menuruti kemauan Sung Yeon, karena jika Yongran melakukannya pun, Sung Yeon pasti tidak akan membebaskan Dongmin. Yongran menjawab jika ia tidak punya pilihan lagi selain menuruti kemauan Sun Yong. Dan di saat itu, tiba-tiba kesehatan Sung Ho menurun sehingga Doni langsung membawanya ke ruang rahasia lagi. Keesokan harinya, karena Yongran tidak jadi bunuh diri, akhirnya artikel tentang Dongmin yang menjadi selingkuhan Yongran pun mulai viral, di mana mereka berencana untuk mengambil semua harta warisan dari Sung Ho. Doni yang mengetahui hal tersebut masih merasa santai sambil menunjukkan surat wasiat yang baru, di mana Yongran tak hanya menerima warisan dari Sung Ho, namun juga akan menjadi ketua perusahaan yang baru. Doni menjelaskan jika ia sangat setia kepada Sung Ho karena berkat Sung Ho lah ia bisa menjadi pengacara hebat seperti sekarang. Oleh karena itu, ia rela melakukan apapun demi Sung Ho dan meminta Yongran terus menjalankan misi ini. Setelah itu, Yongran memecat Soo Yong dan juga Chol Soo karena Yongran takut keberadaan Sung Ho akan ketahuan oleh mereka berdua. Setelah itu, mereka ke kantor polisi menemui Dongmin, di mana saat itu para polisi malah akan membawa Dongmin ke penjara karena Dongmin ditetapkan sebagai pembunuh Sunwo. Yongran yang melihatnya pun merasa terkejut dan Doni menjelaskan jika Sun Yong sudah merencanakan ini semua dengan merekayasa jika Dongmin yang telah membunuh Sunwo lalu menghilangkan Hose dari tragedi tersebut.
Alhasil, Doni segera mengerahkan beberapa orang untuk mencari mayat Jose agar mereka bisa membuktikan kedok Sun Yong. Singkatnya, hari pemakaman Sunwo tiba dan yang membuat semua orang terkejut adalah Yongran datang dengan pakaian serba merah yang menandakan jika dirinya sedang tidak berduka. Kemudian, ia berbisik kepada Sun Yong jika Sun Yong tidak akan pernah bisa melawan dirinya. Lalu, pembunuh adiknya juga sebentar lagi akan segera terungkap. Setelah pemakaman selesai, Doni membacakan surat wasiat dari Sung Ho yang mana Yongran akan menjadi ketua perusahaan yang baru, membuat semua orang pun terkejut, terutama Sun Yong yang tidak menyangka jika Yongran akan seberani itu. Setelah itu, Doni mendapatkan informasi jika orang-orangnya berhasil menemukan mayat Jose, sehingga mereka langsung bergegas ke TKP. Namun sayangnya, Sun Yong yang mulai curiga dengan pergerakan Yongran lalu menyuruh bawahannya untuk segera mengkremasi mayat Jose untuk menghilangkan jejak. Alhasil, bawahan Sun Yong sampai di lokasi terlebih dahulu untuk segera mengkremasi jasad Jose, walaupun di saat itu Yongran berusaha menghentikannya. Namun ternyata saat itu Doni datang membawa salah satu keluarga Jose, yaitu tantenya, membuat bawahan Sun Yong tidak bisa mengkremasi jasad Jose seenaknya, karena kini semua keputusan ada pada keluarga Jose, yaitu tantenya. Akibat kejadian itu, Sun Yong pun sangat marah karena bawahannya gagal untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, ternyata Sun Yong menyuruh oknum polisi untuk menyuruh dokter otopsi agar membuat kematian Jose sebagai kecelakaan. Namun di saat itu, Doni dan Yongran datang bersama polisi lain, di mana merekalah yang kini akan menangani jasad Jose, membuat polisi suruhan Sun Yong pun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Doni kembali ke desa Mujang untuk meminta bantuan warga desa menjadi saksi percobaan pembunuhan yang dilakukan Jose kepada Yongran agar Dongmin bisa bebas. Namun saat mereka bersaksi kepada polisi, mereka tidak bisa menjawab ketika polisi bertanya apakah mereka melihat kejadiannya. Beruntungnya, saat itu tiba-tiba Hyeji datang dan mengatakan jika ialah yang telah melihat kejadian tersebut. Melihat Hyeji yang sudah sadar, mereka pun sangat senang. Kemudian Hyeji menjelaskan kronologi ketika Jose berusaha membunuh Yongran dan karena gagal, ia menikam Hyeji. Alhasil, polisi pun akan segera mengurus kasus ini sebagai kasus pembelaan saja. Keesokan harinya, Doni dan Yongran menemui Sung Hye untuk menyerahkan bukti jika Jose lah yang telah membunuh Sunwo atas perintah dari Sun Yong. Mendengar hal tersebut, Sung Hye tentu saja terkejut karena tidak menyangka jika Sun Yong tega telah membunuh adiknya sendiri. Alhasil, Sun Yong langsung ditangkap atas kasus pembunuhan Sunwo, namun tiba-tiba pengawal Sun Yong yang bernama Han datang mengaku jika dialah yang telah menyuruh Jose membunuh Sunwo. Dan pada akhirnya, Sun Yong tidak jadi ditangkap, namun saat dirinya meminta bantuan kepada kepala polisi dan jaksa, mereka tidak mengangkat teleponnya, membuat Sun Yong sangat marah. Ternyata berita tentang keterlibatan Sun Yong sudah terlanjur viral yang kini membuat Sung Ho merasa senang karena sebentar lagi ia bisa membalaskan dendam putrinya yang tewas mengenaskan. Namun tiba-tiba Sung Ho merasa aneh yang ternyata penyakit demensianya kambuh. Dan di saat yang bersamaan ternyata Su Yong datang lagi ke rumah itu saat dalam keadaan kosong karena ia ingin mencuri barang-barang yang ada di dalam. Nah, saat sedang mengambil barang-barang berharga di sana, Su Yong dikejutkan dengan kemunculan Sung Ho yang membuatnya seketika pingsan karena mengira ia melihat hantu. Sementara Han diinterogasi oleh polisi di mana ia tetap mengaku sebagai otak pembunuhan Sunwo. Kembali ke rumah, Su Yong yang sudah sadar merasa penasaran dengan sosok Sung Ho yang ada di sana dan ketika memeriksa ternyata ada bekas air kencing dari Sung Ho. Lalu ketika pergi ke dapur, Su Yong begitu terkejut saat melihat sosok Sung Ho yang ternyata masih hidup, di mana saat itu ia masih melamun akibat penyakit demensianya kambuh. Dengan begitu, Su Yong langsung berfoto dengan Sung Ho lalu melapor kepada Sun Yong berharap ia mendapatkan imbalan. Setelah mengetahui ayah tirinya masih hidup, Sun Yong segera menuju ke rumah dan menyuruh Su Yong untuk memadamkan listrik di sana. Di sisi lain, Yongran dan Doni sedang menunggu kebebasan dari Dongmin, namun saat itu Eugene tiba-tiba menelepon lalu mengabari jika Sun Yong berada di rumah dan hendak masuk ke sana, membuat Yongran langsung bergegas menuju ke rumah meninggalkan Doni yang kemudian menjelaskan semuanya kepada Dongmin. Sun Yong yang sudah masuk ke rumah akhirnya melihat sosok ayah tirinya yang masih hidup, di mana saat itu Sung Ho malah mengira jika Sun Yong adalah putrinya Yerim. Sung Ho mengatakan jika Yerim adalah putri satu-satunya yang akan menerima warisan darinya.
Sung Ho juga tidak lupa memperingatkan Yerim agar berhati-hati kepada semua orang yang ada di rumah mereka, terutama Sun Yong yang kini sudah menjadi sosok iblis. Namun meski begitu, Sung Ho sebenarnya merasa kasihan dengan Sun Yong karena ia bisa berubah karena perlakuan ibunya sejak kecil. Mendengar hal tersebut, Sun Yong jelas marah dan mengatakan jika Sung Ho hanyalah seorang manajer pabrik yang telah merebut semua hak miliknya. Lalu dengan penuh emosinya, Sun Yong langsung menghabisi ayah tirinya tersebut tanpa ampun. Dan di saat itu, tiba-tiba Sung Ho malah berterima kasih kepada Sun Yong, membuat Sun Yong sadar jika Sung Ho hanya berpura-pura demensia saja. Alhasil, Sun Yong tambah membabi buta menusuk Sung Ho berkali-kali. Setelah itu, Sun Yong menggunakan darah Sung Ho untuk menandatangani surat wasiat palsu yang sudah ia siapkan. Lalu saat Sun Yong sudah pergi, Yongran pun datang, di mana saat itu ia menangis histeris melihat bosnya sudah kehilangan nyawa. Yongran yang saat emosi langsung hendak mendatangi Sun Yong, namun beruntungnya Donnie yang baru saja datang langsung menenangkannya. Keesokan harinya, Yongran hanya mengurung diri di kamar, di mana saat itu Donnie tidak bisa melakukan apa-apa termasuk Dongmin yang pesannya saja tidak dibalas. Kemudian saat malam tiba, Yongran berusaha mencari bukti, namun sayangnya semua CCTV di rumah itu sudah mati ketika Sung Ho dibunuh. Singkat cerita, Sun Yong mengadakan rapat dengan para dewan direksi menunjukkan surat wasiat yang ia buat sendiri, di mana isinya mengatakan jika Sun Yong lah yang mewarisi semua harta serta jabatan sebagai ketua perusahaan yang baru. Dan saat Sun Yong sedang merayakan diangkatnya sebagai ketua yang baru, tiba-tiba semua lampu di ruangan tersebut mati dan muncul sebuah video Sung Ho yang ternyata sudah merekam kejadian saat dirinya dibunuh oleh Sun Yong kemarin malam. Alhasil semua orang yang ada di sana sangat terkejut ketika melihat kebejatan Sung Yeon yang membunuh Sung Ho secara membabi buta. Lalu setelah video itu selesai, Yongran masuk membawa polisi untuk menangkap Sung Yeon. Dan ternyata sebelum ini Yongran lah yang menemukan video tersebut karena tadi malam saat dirinya bingung mencari bukti, ia teringat jika Sung Ho suka menyembunyikan kamera tersembunyi. Dan ketika memeriksa tempat terbunuhnya Sung Ho, ia pun menemukan kamera yang disembunyikan di patung singa. Alhasil dengan bukti tersebut, Sun Yong tidak bisa mengelak lagi saat akan ditangkap. Namun Sun Yong merasa masih tenang seolah masih mempunyai sebuah rencana cadangan. Namun saat itu Yongran langsung tersenyum karena ia yakin jika Sun Yong kini tidak akan ada cara lagi untuk bebas. Setelah itu, Yongran menunjukkan surat wasiat yang asli kepada para dewan direksi dan sebagai pewaris yang sah, ia menunjuk Pak Yong-guk sebagai ketua yang baru karena hanya dialah pengikut Sung Ho yang paling setia dan jujur. Selain itu, Yongran juga akan mengeluarkan beberapa direksi yang sudah terbukti melakukan korupsi, terutama ketiga direksi yang sudah terbukti. Selang beberapa saat, berita ditangkapnya Sun Yong akhirnya viral yang membuat Han akhirnya mengaku jika otak pembunuhan Sun Wo yang asli adalah Sun Yong. Dan untuk Sun Yong sendiri masih merasa tenang karena saat itu ia masih mempunyai seorang pengacara yang akan membelanya. Singkat cerita, sidang pun dimulai di mana Yongran menjadi saksi pembunuhan Sun Wo yang dilakukan oleh Hose atas perintah dari Sun Yong. Selain itu, Yongran juga menunjukkan flashdisk milik Sun Wo yang asli karena faktanya flashdisk yang Sun Wo bawa saat itu adalah flashdisk palsu dan yang asli Sun Wo simpan di dalam hotelnya. Lalu video pembunuhan Yerim pun diperlihatkan di mana saat itu Hose berusaha membunuhnya. Namun Sung Yeon mengatakan jika ia yang akan melakukannya sendiri. Alhasil Sung Yeon lah yang membunuh Yerim dengan tangannya sendiri, membuat semua orang terkejut mengetahuinya. Dengan bukti tersebut, jaksa langsung menuntut Sun Yong untuk dihukum mati. Namun saat itu Sun Yong masih merasa santai karena ia bisa mengajukan banding dengan pengacaranya. Namun sayangnya saat itu si pengacara malah tidak bisa lagi melanjutkan pembelaannya setelah mengetahui bukti kuat itu, membuat Sun Yong sangat marah dan melampiaskannya di depan semua orang. Alhasil misi mereka berdua pun berhasil, di mana saat itu Yongran dan Donnie datang ke makam Sung Ho untuk memberikan penghormatan. Singkatnya, beberapa bulan pun berlalu, Miyong kini bekerja di panti jompo berharap bisa menemukan laki-laki tua kaya raya yang bisa ia nikahi agar mendapatkan harta warisan seperti Yongran. Sementara Cholsu mendatangi Hyeji untuk menyatakan cinta, namun tentu saja Hyeji tidak mau karena ia sudah mencintai Taemin, membuat Taemin pun benar-benar sangat bahagia.
Yongran yang mendengarkannya dari luar hanya bisa tersenyum senang. Kemudian Yongran menemui Hyeji dan meminta maaf karena ia sempat mencurigai Hyeji. Namun kini ia sadar jika Hyeji adalah sahabat yang paling setia. Sementara Doni berpamitan kepada Yongran karena misinya sudah selesai, di mana saat itu Yongran berterima kasih kepada Doni karena jika Doni tidak mempercayainya maka semua ini tidak bisa terwujud. Sementara Misun merasa sangat senang karena sesuai janji dari Yongran, tanah di TK kini menjadi miliknya. Kemudian ia menunjukkannya kepada Sung Tae yang membuat Sung Tae pun sedih karena kini ia tidak bisa mengganggu warga desa lagi. Kembali ke Yongran, saat itu ia juga akan meninggalkan rumah dan hidup menyendiri. Lalu saat akan mematikan layar di ruang rahasia, Yongran malah menemukan video dari Sung Ho, di mana saat itu Sung Ho berterima kasih kepada Yongran dan meminta maaf karena sudah melibatkan Yongran dalam balas dendamnya. Sung Ho lalu menyuruh Yongran menggunakan semua uangnya dengan bijak, lalu menikahi pria yang sangat ia cintai agar hidupnya bisa bahagia. Mendengar semua ucapan itu, Yongran pun menangis terharu karena baru kali ini ia sangat sedih kehilangan orang yang ada di dalam hidupnya. Sementara itu, Sun Yong masih saja berencana akan balas dendam kepada Yongran. Namun saat itu, ia malah justru yang akan disiksa oleh ibu Yongran karena kini mereka di dalam sel yang sama. Singkatnya, 6 bulan kemudian, Hyeji dan Taemin akhirnya menikah, di mana saat akan mengadakan acara lempar bunga, tiba-tiba Yongran datang, sehingga Hyeji langsung memberikannya kepada Yongran, dan setelah acara selesai, Dongmin kembali mengungkapkan perasaannya kepada Yongran. Dan kali ini, tentu saja Yongran menerimanya. Lalu film pun tamat.